Terima kasih Pak Dwi, selamat pagi. Senang sekali hari ini saya kembali membawa briefing. Yang paling hangat adalah pertama sekali dari Inggris, Skotlandia, survei polling dari referendum, laporannya sih masih akan bersatu dengan Inggris katanya. Ya sehingga ada rebound untuk pound sterling sampai di eh, pelemahan kemarin hampir 500 poin ya Pak Dwi. Ini eh, cukup menarik dari volatilitas yang terjadi di pound sterling. Namun untuk overall situasi ini kan masih dalam eh, memanasnya berita politik yang ada di United Kingdom. Oleh karena itu, skenario pelemahan sterling kemarin jika Skotlandia pisah dari Inggris ini ternyata gagal ya. Tapi overall untuk major currency pound sterling ini masih ada pelemahan. Untuk level koreksi, teman-teman nanti bisa menarik garis level Fibonacci seperti ini. Ya, sudah masuk di wilayah area konsolidasi ya, sehingga zona 61,8 untuk menyentuh level previous support di sini estimasi di 6751, untuk level terdekatnya di 1.6615 untuk skenario pending order sell limit sesuai dengan tren yang terjadi. Kemudian yang hangat lagi beritanya dari Euro, di mana ECB memberikan paket stimulus murah untuk likuiditas perbankan di Eropa. Namun TLTRO-nya yang minjam tidak begitu banyak sesuai dengan target yang diharapkan Mario Draghi, sehingga masih ada penopangan eh, nada-nada yang sedikit dovish untuk masalah kredit perbankan ini. Euro masih di bawah kisaran 1.29 untuk masih tertekan wilayahnya. Dari time frame daily, previous historical support ini masih belum terbaca. Dari grafik, kalau kita perkecil lagi, masih ada zona-zona wilayah support di sini yang sangat krusial untuk diperhatikan oleh teman-teman. Oleh karena itu, strategi kita untuk di technical di Euro ini masih berharap zona ini sebagai enter wilayah uh, buy limit untuk penyesuaian modal yang ada ya dari teman-teman semuanya. Jadi ini adalah wilayah target untuk penempatan buy limit, boleh di 1.2787, boleh di 1.2770-an. Ini adalah wilayah-wilayah yang strategis untuk incaran buy limit. Kemudian ada spike untuk mata uang yen dari pagi melewati area 109, ini sudah 109.20-an sesuai dengan estimasi kita untuk target pelemahan yen masih akan menuju level area 110, dan korelasi dengan Nikkei-nya uh, hampir sempurna dengan skenario kita di wilayah topping 16.300. Oleh karena itu, teman-teman tetap keep watch di mata uang USD-Yen untuk sementara ini. Itu untuk kajian kita sementara Pak Di untuk di currency. Khusus pagi hari ini saya ingin membahas di komoditi. Ya, ada topik yang menarik saya sampaikan di sini agak berlebihan barangkali. Target 10.000 US dollar per troy ounce untuk emas dan 700 troy ounce untuk silver. Nah, ini nanti kita bisa diskusi sama-sama. Pertama-tama saya ya, pertama-tama saya ingin tampilkan dulu grafik besar emas sejak 2005 sampai 2014, berarti 10 tahun terakhir kurang lebih, dengan menggunakan indikator envelope terlihat terbaca dari swing low Fibonacci di tanggal 1 Oktober 2008 pada saat emas mengalami konsolidasi pada periode Fed mengucurkan quantitative easing pertama. Emas mengalami pelemahan di sini dan selanjutnya mengalami
apresiasi yang cukup fantastis sampai di September awal 2011, berjarak kurang lebih 3 tahun saja. Ini swing high-nya di level ini. Fibonacci correction-nya, retracement-nya di 38,2%, sorry, 38,2% di sekitar 1440-an. Envelope sekarang ini di wilayah 14-15 sebagai resisten. Kemudian Windle pivot di 1300 dan low envelope ini sudah hampir tersentuh kemarin di 1158, kalau dari Fibonacci 1154. Nah, ada bottom line di sini yang menjadi previous support, previous resistance yang menjadi support di 1032, yang menjadi banyak harapan para analis untuk memprediksi emas ke level itu. Namun ujian level yang harus ditembus adalah 1158 untuk pelemahan emas lebih lanjut. Ini adalah situasi yang dua opini yang berbeda dari para analis yang setuju dengan analisa downtrend untuk di emas. Kemudian saya akan memberikan satu perspektif yang sedikit berbeda di pagi hari ini. Pertama sekali kita lihat dulu situasi yang ada di Amerika Serikat. Dimulai dari Presiden Ford tahun 70-an, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, dan George Walker Bush sampai Obama. Ini Obama sampai sekarang menaikkan plafon limit untuk pemenuhan anggaran belanja Amerika Serikat atau debt limit yang sudah total dari keseluruhan National Debt of United States ini mendekati 17,3 triliun US dollar, dan untuk detik hari ini sudah kemungkinan akan mencapai di 18,3 triliun US dollar. Hal ini harus kita baca seperti ini, di mana pemerintah selalu membutuhkan likuiditas keuangan untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja sebuah negara. Oleh karena itu, uang yang harus didapat apakah melalui pinjaman, dikarenakan sektor pajak yang tidak bisa memenuhi kebutuhan itu, sehingga ada pihak lain yang memberikan pinjaman dan likuiditas. Dan pemerintah Amerika wajib memberikan satu garansi, pinjaman ini harus dikembalikan pada masa yang kemudian hari dengan cara menjual obligasi atau treasury yield, baik tenor 5, 10, 15, atau 30 tahun. Ini adalah konsep ekonomi yang ekonomi liberal saat ini. Nah, situasi ini semakin terbaca dan diprediksi akan semakin meningkat di masa-masa yang akan datang, dikarenakan konsep ini terus-menerus tidak mengalami perubahan atau mengalami revolusi dan reformasi masalah ekonomi secara nasional. Mari kita lihat dulu korelasi dengan harga emas. Arah pembicaraan saya adalah nanti berkaitan dengan masalah inflasi ya. Jadi kita lihat dulu, emas juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan di era tahun 80-an. Tercatat di periode end of di tahun 80-an itu emas di 666,8 mengalami penurunan kurang lebih 5 tahun. Diukur ini penurunannya kurang lebih 56-60% kalau dilihat sampai di tahun 2000 ya. Ini 56-60% decline untuk harga emas. Dan ternyata ada anomali yang menakjubkan di tahun 2009, 2008 di sini pada saat emas mengalami penurunan dan mengalami lonjakan yang cukup fantastis mendekati level 2000. Tercatat end of periode di 2011 itu closing barnya saya lihat di tahunan 1813. Untuk support terdekat yang akan diincar adalah 1200. Ini masih mengalami teritori minus 33 dan 35% untuk pelemahan emas. Ada poin topik di sini yang ingin saya sampaikan teman-teman. Ada informasi bahwa emas ini fix dicatat di bursa London di jam 3 sore waktu Inggris berdasarkan untuk rate US dollar. Nah,
tahukah kita bahwasanya emas ini fix price-nya itu adalah dicatat dan direkomendasikan oleh pihak-pihak yang menjadi member dari bursa LBMA di Inggris ya, London Bullion Market Association. Ini mereka sebenarnya memberikan sebuah agreement untuk kesepakatan harga yang tercatat setiap harinya. Berarti di balik dari harga yang kita tahu ada sebuah kesepakatan dari para peserta yang menjadi merchant atau produsen untuk di emas di Inggris sana. Kemudian nomor slide berikutnya, ini adalah sebuah estimasi dari satu institusi yang mengukur dan melihat kemungkinan penggunaan emas sebagai mata uang dunia kembali dikarenakan sifat dari uang yang terus mengalami monetisasi atau centering. Ada harapan bahwasanya dan kemungkinan emas ini menjadi sebuah alat tukar yang menjadi alat tukar baru. Sehingga ada ekspektasi dari pengukuran jumlah emas yang diproduksi, kemudian tingkat laju inflasi yang terukur, hutang pemerintah yang semakin meninggi, ada ekspektasi dari KBMQ ini emas di kisaran wilayah 3 ribuan untuk di tahun 2015. Baik, saya akan tampilkan lagi sebuah data perbandingan